Halo, apa kabar sahabat bisnis kreatif? Budidaya ikan lele makin diminati oleh banyak orang lantaran memiliki banyak sekali keuntungan yang besar. Namun ternyata ada beberapa jenis ikan lele yang memiliki nilai jual cukup mahal loh. Dan bahkan proses panennya juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan ikan lele jenis biasanya. Kira-kira ada ikan lele apa nih? Langsung saja kita intip di sini yuk. Ini dia. Coba budidaya ikan lele jenis ini. Yakin cepat besar. Jenis ikan lele cepat besar. Ada beberapa jenis ikan lele yang nyatanya bisa dipelihara dalam waktu dekat loh. Kalau kita seringkali melakukan panen dengan kurun waktu 3 bulan. Untuk beberapa jenis yang di bawah ini hanya memakan waktu kurang lebih 1 bulan saja. Jadi bisa dipastikan jika keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dan dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sahabat pengen tahu jenis lele apa saja sih? Lele Masamo, lele mutiara, lele mandalika, lele dumbo. Dari keempat jenis lele yang sudah disebutkan di atas sudah jelas jika masa panennya jauh lebih sebentar dibandingkan dengan ikan lele yang biasa dipelihara oleh masyarakat Indonesia sebelumnya. Sarana kolam. Dalam mempersiapkan kolam disarankan untuk menggunakan kolam bundar, dikarenakan kolam tersebut akan memperbesar ruang gerak ikan lele. Untuk struktur kolam bisa menggunakan kolam terpal ataupun kolam beton. Dalam mempermudah usaha pergantian air, disarankan lokasi kolam dekat dengan saluran masuk dan pembuangan air. Apabila memungkinkan, tambahkan saluran pembuangan air yang terintegrasi dengan kolam. Selain itu, tambahkan pula saluran air bersih di sekitar mulut kolam. Pembuatan ekosistem. Ketika membuat ekosistem kolam budidaya ikan lele, kita dapat menerapkan sistem bioflok dengan cara mengkultur bakteri probiotik dahulu dalam kolam selama 14 hari. Setelah masa kultur selesai, benih ikan lele dapat dimasukkan ke dalam kolam. Kolam bioflok dengan ukuran diameter dan tinggi sebesar 2 meter dapat diisi 1.500 benih ikan lele berukuran 5-8 cm 14-20 hari. Sedangkan untuk kolam tanpa sistem bioflok dapat diisi hingga 700 benih. Beberapa hal yang wajib dilakukan. Sistem bioflok memungkinkan mikroorganisme yang hidup bersimbiosis dengan ikan lele, keduanya pasokan oksigen. Sehingga kebutuhan oksigen di dalam kolam harus diperbanyak. Tambahkan pasokan oksigen dengan blower atau aeror di setiap titik kolam. Sebelum memasukkan ikan lele atau mengkultur bakteri probiotik, diwajibkan untuk mengendapkan sumber air bersih di kolam. Bertujuan agar racun-racun yang berasal dari sumber air dapat menguap dan tidak berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan. Manajemen pakan. Pakan yang digunakan dalam budidaya ikan lele berupa pakan apung. Pakan ikan lele memiliki ukuran yang berbeda sesuai dengan umur ikan. Dikarenakan ukuran pakan harus disesuaikan dengan bukaan mulut ikan lele. Pemberian pakan dilakukan setiap 3 kali sehari dengan interval waktu 8 jam sekali. Disarankan menggunakan metode pemberian pakan secara libium dengan cara memberikan pakan ikan lele secara perlahan hingga ikan kenyang. Pemeliharaan. Dalam menjalankan pemeliharaan ikan lele, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan grading minimal 2 minggu sekali.
Tujuannya adalah menyeragamkan ukuran lele dalam satu kolam, sehingga tingkat kanibalisme antar ikan lele akan berkurang. Ikan lele termasuk tipikal ikan kanibalisme. Hal tersebut dapat dipicu oleh dua hal. Yang pertama, pemberian pakan yang tidak optimal. Yang kedua adalah pembudidaya tidak melakukan grading, sehingga ikan yang berukuran besar akan memangsa ikan yang berukuran lebih kecil. Pergantian air. Pergantian air pada kolam budidaya ikan lele dapat dilakukan apabila baru saja terjadi hujan atau tercium bau tidak sedap di kolam. Penggantian air maksimal hanya 50% dari seluruh jumlah air di dalam kolam. Ketika melakukan penggantian air, disarankan membuang yang terdapat di sekitar bagian dasar kolam karena air tersebut mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ikan lele. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Sebelum mengganti air, ikan lele diwajibkan berpuasa selama 12 hari, 12 hingga 24 jam penuh, bertujuan untuk menghindari stres pada ikan. Dikarenakan ketika air diganti, ikan yang stres akan memuntahkan makanan yang telah diberikan. Kebutuhan oksigen. Kebutuhan oksigen sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan budidaya ikan lele. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, apabila kebutuhan oksigen pada ikan terpenuhi, ikan akan tumbuh lebih cepat dan akan terhindari dari berbagai penyakit. Oksigen dalam perairan dapat diberikan dengan cara menambahkan blower atau kipas, aerator, atau air yang bersirkulasi atau mengalir. Manajemen kualitas air. Dalam budidaya ikan lele, manajemen kualitas air merupakan hal yang perlu diperhatikan. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ikan lele. Karena itulah, budidaya ikan lele memerlukan pengukuran indikator kualitas air yang baik. Pengukuran indikator kualitas air mineral mencakup faktor fisika dan kimia. Faktor fisika mencakup suhu kolam itu sendiri dengan menggunakan termometer. Sedangkan faktor kimia mencakup sederajat atau derajat keasaman pH, oksigen terlarut atau DO, dan amonia. Lakukan pengukuran kualitas air minimal 2 kali sehari agar air kolam tetap dalam keadaan stabil dan optimal.